Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman alladzi akramana bi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wal bayan, amma ba'du. Yang saya banggakan anak-anak muda dari sport Ball Riders Pontianak yang semoga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena tidak bisa dipungkiri kita yang sehat, kita yang kuat, kita yang bahagia saat ini itu semata-mata nikmat dari Allah Tuhannya kita. Karena Allah yang memegang ubun-ubun kita, maka tentunya nikmat demi nikmat yang kita rasakan, kita nikmati bersama, semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dan wajib kita syukuri kepada Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma'an amallahu ala 'abdin min ni'matin." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan berbagai macam nikmat, baik dalam sehatnya, afiatnya, bahagianya, senangnya, kendaraannya, jabatannya, pangkatnya dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita, lalu dia berucap alhamdulillah satu kali, illa adda syukraha, maka dia telah menunaikan syukur daripada nikmat yang Allah berikan tersebut. Faidah qalaha tsaniyah, apabila ketika kita diberikan nikmat oleh Allah taala mampu berkata alhamdulillah kedua kalinya, jaddadallahu lahu thawaban, maka pahalanya ditambah oleh Allah, pahalanya diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qalahu tsalisah, apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan kalimat alhamdulillah sampai 3 kalinya, maka ghafarallahu lahu dzunubah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapatkan nikmat dari Allah dan ditambah pahalanya, ternyata dosanya diampuni oleh Allah karena mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada saat ini ternyata kita walaupun sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, alhamdulillah kebanyakan daripada kita ternyata bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Walaupun harus mati-matian, lapar memang, haus iya, cuma ingat bukan hanya sampean dan kita yang haus ketika berpuasa. Hausnya kita hanya 1 hari saja. Bahkan kita yang haus sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan kegiatannya. Ternyata kita mampu menjalankan perintah Allah yang nama puasa, hanya diuji lapar 1 hari. Setelah itu ternyata kita makan, minum dengan uang atau harta yang Allah berikan kepada kita, maka itu termasuk kebanggaan luar biasa. Bahkan kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, surga itu rindu kepada 4 golongan. Di antaranya talil Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, orang yang suka bisa menjaga lidahnya, tidak gampang mengadu domba, tidak gampang menebar fitnah, tidak gampang memecah belah di antara kita bersaudara. Yang ketiga kata Nabi, mut'aimil ji'an, bagi orang-orang rindu itu surga. Rindu itu surga itu rindu kepada orang-orang yang dengan amal ibadah sosialnya suka memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Alhamdulillah pada saat ini dengan disponsori oleh PT Jarum, ya, kemarin saya disuruh oleh Bu Sopri untuk ke sini memberikan tausiah singkat. Alhamdulillah di antaranya kita yang poso diberikan buka puasa dengan kawan kian kita, sahabat-sahabat kita, maka itu insya Allah termasuk golongan orang mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, maka termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Orang rindukan di surga itu tidak harus di masjid terus. Orang yang dirindukan surga itu tidak harus di atas sajadah terus. Boleh jadi dia berada di jalan, tapi amal ibadah sosialnya ternyata luar biasa.
dia suka mengumpulkan kawan-kawannya untuk berdonasi kepada saudara-saudaranya yang lapar, oke, di Palestina atau di lain sebagainya. Untuk apalagi di saat ini ada takjil, buka bersama di mana-mana. Ternyata anak-anak muda seperti panjenengan kalian semua ternyata ikut andil di situ memberikan buka kepada mereka. Maka insya Allah sampean-sampean semua termasuk salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Dan termasuk yang dirindukan oleh surga kata Nabi, wassaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini walaupun kita sibuk dengan sesibuk apapun, sebisa mungkin kalau tidak ada udzur syariat, ada udzur syar'i, bukan karena musafir, bukan karena sakit, jangan tinggalkan poso walaupun dengan 1 hari saja. Kalau kecuali sakit, karena apa? Naumus shaim ibadah, walaupun hanya tidur terus di Ramadan, hanya ketika sholat dia sholat, tapi dia setelah itu dia tidur terus, satu hari pun tidak apa-apa. Karena naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa karena lemah, karena haus, kemudian dia tidur, maka itu dianggap ibadah. Wasamtuhu tasbihun, dan diamnya ketika dia lapar lalu dia diam tak bisa berkata apa-apa, maka dianggap seperti baca tasbih. Wa du'ahu mustajabun, doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Boleh jadi kita berdoa dalam hati kita, minta ke Allah kesuksesan di masa depan yang kita tak tahu masa depan kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu masa depan kita. Tapi kita berhak mempunyai cita-cita yang tinggi, karena anak muda harus punya cita-cita setinggi langit, jatuhnya nanti di awan. Kalau cita-citanya di awan, maka jatuhnya di atas atap. Kalau cita-citanya hanya di atas atap, maka jatuhnya ke tanah atau ke lumpur. Jadi seperti apapun silahkan kita berpendidikan dan sebagainya, kita raih cita-cita kita, karena kita, anak-anak kita ini kita punya orang tua, dan pastinya kita ingin membanggakan orang tua kita, baik dengan profesi kita, dengan jabatan kita, dengan kebanggaan kita dan lain sebagainya. Dan ridho Allah bergantung daripada ridho orang tua, bergantung daripada berkah orang tua kita. Dan oleh karena itu termasuk yang dirindukan surga ialah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita yang berpuasa, mudah-mudahan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ketika kita buka, kita cari tempat masing-masing, silahkan sholat maghribnya. Jangan sampai gara-gara bukanya meninggalkan sholatnya. Walaupun kita pakai pakaian apapun, silahkan waktu sholat kita sholat, setelah itu silahkan kembali ke habitatnya masing-masing. Di mana habitat kita, silahkan kembali ke habitatnya. Yang penting waktu sholat kita sholat, waktu poso kita poso, maka insya Allah keberkahan suatu saat, suatu ketika yang akan menghampiri kita. Amina Allahumma amin. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita buka puasa, sambil menyiapkan buka puasanya, kita doa bareng-bareng, ikut saya nanti. Karena ketika buka puasa itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sambil ngambil buka puasa, kita ikut saya, insyaallah, sambil nunggu adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya azim, ya azim, ilahi la ilaha ghairuk, ighfirid dambal azim, fa innahu la yaghfirud dambal azim illal azim. Kurang berapa menit? Kurang berapa detik? Masih 5 menit. 5 detik. 5 menit lagi. Baik hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menunggu buka puasa, di antaranya, misalnya di antara sampean ada yang sibuk dengan tidak bisa baca Quran karena kesibukan,
maka perbanyak baca surah Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, amal-amalan ringan saja. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa? Baca suratul Ikhlas 3 kali, kata Nabi, faka'annama qara'al Qur'an ajma', maka seakan-akan dia membaca Al-Qur'an seluruhnya. Jadi bagi kita yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tentunya tak bisa baca Quran, tak bisa megang Quran, tapi tahu dia. Walaupun tak tahu misalnya, tapi bisa baca suratul Ikhlas, perbanyak baca suratul Ikhlas, perbanyak baca suratul Ikhlas, dan perbanyak amal-amal sosial sebagaimana yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kita. Maka oleh karena demikian, di Ramadan yang mulia ini mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan setelah Ramadan ini semakin hari mudah-mudahan kita semakin baik, semakin sukses, semakin bahagia. Dan kita juga mendoakan kedua orang tua kita yang ada di mana-mana, yang telah wafat, mudah-mudahan diangkat siksa kuburnya oleh Allah, diampunkan dosanya oleh Allah. Yang masih hidup, mudah-mudahan mereka tak wafat kecuali telah melihat kita dalam keadaan sukses dan mampu membahagiakan mereka. Amin. Allah.